Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Haja Syamsida MPD selaku dosen mata kuliah perkembangan peserta didik. Perkenalkan, nama saya Mas Nia dengan NIM 200208501033, kelas PKK 01 angkatan 2020. Adapun pokok-pokok pembahasan yang akan dikaji, yang pertama latar belakang, yang kedua bagaimana perkembangan motivasi belajar peserta didik saat ini, yang ketiga faktor-faktor penyebab lemahnya motivasi belajar peserta didik, yang keempat teori terkait, yang kelima estimasi solusi, dan yang keenam kesimpulan. Pokok bahasan yang pertama yaitu latar belakang. Pada masa sekarang ini, khususnya di bidang pendidikan, banyak masalah tentang lemahnya motivasi belajar, mengingat sebagian peserta didik terbiasa dengan belajar musiman, yaitu belajar ketika hanya menjelang ujian. Selain itu, peserta didik tidak memiliki perhatian maupun antusiasme dalam belajar, dan kebanyakan peserta didik benar-benar tidak memahami makna dan tujuan dari belajar itu sendiri. Motivasi belajar merupakan dorongan atau sebuah semangat yang muncul dalam diri peserta didik atas dasar keinginannya sendiri, yaitu suatu daya penggerak dalam diri peserta didik untuk melakukan dan menimbulkan arah kegiatan belajar. Motivasi belajar memegang peranan dalam aktivitas belajar peserta didik, karena dengan adanya motivasi yang tinggi dapat menggiatkan aktivitas belajar peserta didik. Namun, banyak kita temukan bahwa peserta didik memiliki motivasi yang lemah dalam belajar. Peserta didik cenderung tidak berminat untuk belajar sehingga menghabiskan waktu beberapa tahun di sekolah dengan sia-sia saja. Apabila peserta didik tidak memiliki motivasi belajar, maka ia tidak akan berhasil, tidak ada keinginan untuk maju dalam belajarnya, dan sulit untuk memecahkan masalah yang ada dalam belajar. Pokok bahasan yang kedua yaitu bagaimana perkembangan motivasi belajar peserta didik. Perkembangan motivasi belajar peserta didik saat ini memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan proses maupun hasil belajar peserta didik. Motivasi belajar membentuk motivasi berprestasi yang merupakan upaya untuk mencapai hasil belajar dengan sebaik-baiknya dengan mengacu pada suatu standar mutu pendidikan. Dengan adanya motivasi dapat mendorong dan meningkatkan semangat dan ketekunan dalam belajar, sehingga peserta didik yang mempunyai motivasi yang tinggi mempunyai energi yang banyak untuk melaksanakan kegiatan belajar mereka, dan akhirnya mampu memperoleh prestasi yang lebih baik. Namun, peserta didik saat ini justru mengalami fase di mana mereka acuh terhadap pendidikan. Kemudian, berkurangnya minat belajar yang ditimbulkan sehingga membuat peserta didik memiliki motivasi yang rendah. Apalagi dalam situasi pandemi ini, mengharuskan kita semua untuk belajar di dalam rumah saja, sehingga peserta didik tidak dapat beraktivitas lebih luas lagi, bertemu dengan teman-temannya, sehingga perkembangan peserta didik saat ini cenderung menurun dan motivasinya menjadi lemah. Selanjutnya, pokok bahasan yang ketiga yaitu faktor-faktor penyebab lemahnya motivasi belajar peserta didik. Lemahnya motivasi belajar peserta didik menyebabkan kesulitan belajar. Adapun faktor-faktor penyebabnya terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal diantaranya yaitu kesehatan dan mental. Keadaan peserta didik yang sakit menyebabkan peserta didik tidak dapat menyerap pelajaran dengan baik, sehingga peserta didik merasa malas untuk mengikuti pembelajaran. Yang kedua, yaitu bakat. Peserta didik yang tidak memiliki bakat akan sulit untuk mempelajari suatu keahlian yang bukan sesuai dengan bakatnya. Yang ketiga, minat untuk belajar. Peserta didik yang tidak mempunyai minat pada suatu
mata pelajaran cenderung untuk tidak memiliki motivasi dalam belajar. Yang keempat, konsentrasi. Siswa yang memiliki motivasi belajar yang rendah cenderung sulit untuk memusatkan konsentrasi dalam belajarnya. Kemudian yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal yang menyebabkan lemahnya motivasi belajar peserta didik diantaranya yaitu satu, kondisi keluarga. Kondisi keluarga yang tidak terlalu peduli atau terlalu membiarkan serta acuh tak acuh sangat mempengaruhi motivasi belajar siswa. Yang kedua, teman sebaya. Pengaruh teman sebaya menjadi faktor ekstrinsik yang sangat mempengaruhi motivasi belajar siswa. Yang ketiga, lingkungan tempat tinggal. Jika peserta didik tinggal di lingkungan yang tidak mendukungnya, maka kecil kemungkinan memiliki motivasi yang tinggi. Yang keempat, lingkungan sekolah. Jika lingkungan sekolah tidak kondusif untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, maka motivasi belajar siswa akan semakin memudar. Maka dari itu, dampak ini akan dapat kita lihat dari lemahnya motivasi belajar, yaitu akan berpengaruh pada menurunnya semangat belajar dan hasil belajarnya. Hal ini bisa kita cermati dalam aktivitas belajar individu ketika sedang melaksanakan pembelajaran. Pokok bahasan yang keempat yaitu teori terkait. Ada beberapa teori terkait mengenai motivasi belajar, yaitu menurut Sardiman tahun 2018, motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar yang menjamin keberlangsungan dan kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki subjek belajar itu dapat tercapai. Kemudian yang kedua, menurut Hamzah B. Uno tahun 2013 menyatakan bahwa motivasi belajar merupakan dorongan internal dan eksternal dalam diri siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku. Pokok bahasan yang kelima yaitu estimasi solusi. Dalam hal ini ada beberapa solusi yang dapat diberikan baik dari guru, orang tua, maupun peserta didik agar meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama, guru harus mampu menjelaskan tujuan dari pembelajaran yang akan dicapai, kemudian memahami kondisi siswa, serta memilih metode pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami. Yang kedua, orang tua harus lebih memantau anak di lingkungan sosial, pertemanan, dan memantau hasil belajar. Ketiga, mulailah untuk menanamkan perilaku disiplin, menghindari gangguan belajar yang dapat menghambat proses penyerapan materi. Adapun kesimpulan dari kasus video ini yaitu motivasi belajar merupakan dorongan atau semangat yang muncul dalam diri peserta didik atas dasar keinginan sendiri, yaitu suatu daya penggerak dalam diri peserta didik untuk melakukan kegiatan yang menimbulkan dan memberikan arah kegiatan belajar. Motivasi belajar memegang peranan penting dalam aktivitas belajar peserta didik karena dengan adanya motivasi yang tinggi dapat menggiatkan aktivitas belajar peserta didik. Baik, itulah tadi video kasus yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.